wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktri Ramadhani, NPM 220500045. Di sini saya membuat tugas video dengan mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah sosial pada Kelurahan Padang Nangka di Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas analisis menyeluruh mengenai masalah sosial yang terjadi di Kelurahan Padang Nangka, salah satu wilayah yang berada di pusat Kota Bengkulu. Analisis ini dilakukan untuk memahami situasi sosial masyarakat secara lebih dalam dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan kesejahteraan. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan persiapan, observasi lapangan, pemilahan data, penentuan masalah, prioritas, hingga penentuan akar masalah sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Adalah wilayah dengan karakteristik urban yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Di permukaan kita melihat berbagai aktivitas ekonomi, interaksi sosial yang dinamis, dan permukiman padat. Namun di balik itu semua terdapat tantangan sosial yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan tersebut mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, fasilitas umum, hingga permasalahan kependudukan. Melalui analisis ini, kita berusaha memperoleh gambaran besar tentang situasi sosial yang terjadi serta memahami konteks masalah secara objektif. Ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi sosial yang muncul di masyarakat, menemukan masalah-masalah sosial yang dialami oleh warga, dan menentukan masalah yang paling mendesak untuk segera ditangani. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memahami akar penyebab dari masalah tersebut, sehingga solusi yang diberikan nantinya lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, analisis ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang utuh sehingga pemerintah, kelurahan, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya dapat mengambil langkah-langkah strategis dengan menangani persoalan yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan fokus kajian. Fokus ini mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan fasilitas publik yang ada di Kelurahan Padang Nangka. Kami juga mempelajari data sekunder seperti kondisi demografi, wilayah, dan laporan kegiatan sebelumnya. Kemudian disusun instrumen, observasi, dan wawancara untuk digunakan selama kunjungan lapangan. Persiapan ini penting karena menentukan arah pengumpulan data sehingga informasi yang didapat nanti relevan untuk analisis. Selain itu, kami menentukan informan kunci seperti ketua RT, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga yang tinggal di daerah terdampak masalah. Fokus kajian yang digunakan dalam analisis ini mencakup beberapa aspek. Utama dari aspek sosial, kami meninjau jumlah penduduk, kondisi pendidikan, dan struktur umur masyarakat. Dari aspek ekonomi, melihat jenis mata pencarian dan tingkat pendapatan warga. Sementara aspek lingkungan mencakup kebersihan, pembuangan sampah, dan kondisi drainase. Tidak kalah penting, aspek fasilitas publik juga diperhatikan karena ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan, serta ruang publik sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus kajian yang jelas, analisis dapat dilakukan secara lebih terarah. Baik, di sini hasil wawancara yang saya dapat yaitu wawancara dengan warga memberikan banyak informasi berharga mengenai masalah sosial yang mereka alami sehari-hari. Banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga mereka bergantung pada pekerjaan informal yang pendapatannya tidak menentu. Ibu-ibu rumah tangga mengaku kadang harus berhemat secara ketat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Para pemuda atau yang lainnya menyampaikan bahwa mereka kurang memiliki tempat atau kesempatan untuk mengembangkan diri, sehingga mereka lebih sering berkumpul tanpa aktivitas produktif. Ada juga warga yang mengeluhkan sampah yang tidak diangkat secara teratur. Hasil wawancara ini memperkuat temuan observasi dan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan fasilitas yang tersedia. Baik, di sini kategori datanya yaitu setelah data terkumpul, selanjutnya melakukan pemilahan atau pengelompokan data. Data sosial menunjukkan bahwa sebagian besar warga berada pada usia produktif, namun tingkat pendidikan bervariasi. Data ekonomi mengungkap bahwa pekerjaan informal sangat
mendominasi dan penghasilan warga seringkali tidak stabil. Data lingkungan menunjukkan adanya masalah sampah, saluran air yang tersumbat, dan kurangnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, data fasilitas publik menunjukkan bahwa sarana umum masih belum memadai, terutama untuk pemuda dan kegiatan masyarakat. Pemilahan data ini membantu memperjelas gambaran permasalahan. Dari data yang telah dianalisis, terdapat beberapa masalah sosial yang meliputi pengangguran yang cukup tinggi, rendahnya pendapatan masyarakat, masalah sampah yang menumpuk di beberapa lokasi, serta buruknya kondisi drainase yang menyebabkan genangan air. Selain itu, minimnya fasilitas publik seperti ruang efektivitas pemuda juga menjadi keluhan masyarakat. Masalah kesehatan lingkungan seperti potensi penyebaran penyakit akibat genangan juga turut menjadi perhatian. Semua masalah ini saling berkaitan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penentuan prioritas USG untuk menentukan masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu digunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency melihat seberapa cepat masalah perlu diselesaikan. Seriousness menilai seberapa berat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan growth menilai seberapa cepat masalah berkembang menjadi lebih besar. Dengan pendekatan ini, masalah dapat diprioritaskan secara objektif berdasarkan tingkat keparahan dan urgensi penanganannya. Masalah prioritas atau utamanya yaitu pengangguran dan pendapatan rendah. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG, masalah yang paling mendesak untuk ditangani adalah pengangguran dan pendapatan rendah. Hal ini karena masalah tersebut memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak-anak, hingga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ketika pendapatan rendah dan tidak stabil, masyarakat lebih rentan terhadap masalah kesehatan, kekurangan gizi, dan ketidakpastian masa depan. Oleh karena itu, masalah ekonomi ini menjadi prioritas utama dalam penanganan. Ekonomi dan pendidikan. Ketika menggali lebih dalam, terdapat beberapa akar penyebab dari tingginya pengangguran dan rendahnya pendapatan warga. Dari sisi ekonomi, lapangan kerja formal di sekitar wilayah kelurahan relatif terbatas dan tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Banyak warga hanya mendapatkan pekerjaan informal yang pendapatannya tidak tetap. Dari sisi pendidikan, sebagian warga memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga kurang memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan pasar kerja. Kurangnya pelatihan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi juga menjadi hambatan besar. Dari seluruh proses analisis, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sosial di Kelurahan Padang Nangka bersifat kompleks dan saling berkaitan. Pengangguran dan pendapatan rendah menjadi inti permasalahan yang memicu munculnya masalah lain seperti lingkungan yang kurang terjaga, rendahnya kesehatan masyarakat, dan minimnya fasilitas publik. Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik serta kerjasama antara pemerintah kelurahan, warga, dan pihak yang terkait lainnya. Penjelasan yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.